Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Antara. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat bank soal di LMS Moodle. Oke, langsung saja. Pertama kita klik browsernya. Saya menggunakan Chrome. Selanjutnya kita klik tanda plus, New Tab. Kemudian kita ketik alamat LMS-nya. Nah, ini tampilan LMS-nya. Kemudian kita masuk pakai username dan password kita. Oke. Kalau sudah, klik login. Selanjutnya kita klik all course di kiri atas ini. Kemudian klik pembelajaran dan penilaian. Selanjutnya klik mata pelajaran yang sesuai dengan kita. Nah, kemudian klik nama Bapak Ibu Guru yang bersangkutan. Kita klik. Nah, ini adalah masuk ke kursus kita, mapel kita. Selanjutnya kita klik enter this course. Nah, selanjutnya ini sudah masuk ke kursus kita. Kemudian klik tanda gear atau roda di pojok kanan atas ini, course management, kita klik. Kemudian untuk membuat bank soal, kita klik question bank di sini. Nah, ini adalah tampilan awal kalau kita mau membuat bank soal. Misalkan saya ingin membuat bank soal seperti ini. Saya akan membuat bank soal terdiri dari kaidah pencacahan dan peluang kejadian, di mana kaidah pencacahan itu ada 3 sub pokok bahasan, ada aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Sedangkan peluang kejadian ada 3 sub pokok bahasan, ada kejadian majemuk, kejadian saling lepas, dan saling bebas. Oke, kita kembali ke Chrome lagi. Langkah pertama untuk membuat bank soal, kita klik kategori. Ini kategorinya kita klik. Nah, ini adalah kategori atau bank soal yang sudah saya buat. Ada bunga tunggal, bunga majemuk, kemudian pengetahuan kuantitatif. Nah, selanjutnya saya ingin membuat bank soal tentang kaidah pencacahan. Nah, scroll ke bawah. Ini benar, biarkan default for. Kemudian kita ketikkan di sini kaidah pencacahan. Nah, kalau sudah, kita klik add kategori. Nah, di sini tampil kaidah pencacahan, sudah masuk di sini. Tuh. Ini kalau mau ditampilkan di atas sendiri, kita tinggal klik tanda panah ke atas ini. Nanti dia akan bergeser ke atas. Misalkan akan saya taruh di paling atas sendiri. Nah, ini sudah ada di atas sendiri kaidah pencacahan. Kemudian yang kedua tadi saya ingin membuat bank soal peluang kejadian. Jadi di sini yang di name ini kita kasih peluang kejadian. Nah, kalau sudah, kita scroll ke bawah, kita klik add kategori. Nah, ada di bawah sendiri. Nah, biarkan di bawah sendiri. Kemudian di bawah kaidah pencacahan ini akan saya kasih sub pokok bahasan. Ada 3 tadi. Caranya gimana? Kita lari ke bawah, ke scroll. Nah, kemudian untuk default ini kita ganti dengan kaidah pencacahan. Kita klik kaidah pencacahan. Nah, jadi parent kategorinya kita ganti kaidah pencacahan. Kemudian sub pokok bahasanya kita ketik di sini. Misalkan aturan perkalian. Nah, add kategori kita klik. Nah, di sini sudah nampak muncul aturan perkalian. Ini dari subbab dari pokok bahasan kaidah pencacahan. Kemudian kita tambahkan lagi, kita ganti menjadi kaidah pencacahan di parent kategori ini.
Kemudian kita tambahkan name permutasi. Lalu kita add kategori. Oke, di sini kelihatan sudah masuk permutasinya. Nah, di sini 00 ini menunjukkan dia belum ada soalnya. Itu. Oke, kita tambah satu lagi subpokok bahasan untuk kaidah pencacahan. Parent kategori kita ganti dengan kaidah pencacahan. Kemudian ada kombinasi. Kemudian klik add kategori. Nah, di sini sudah ada 3 subpokok bahasan dari kaidah pencacahan. Aturan perkalian, kombinasi, dan permutasi. Sekarang saya akan menambahkan subpokok bahasan dari peluang kejadian. Oke, kita masuk scroll ke bawah. Untuk parent kategori kita ganti dengan peluang kejadian. Kita scroll ke bawah, peluang kejadian. Kemudian name-nya kita isikan dengan subpokok bahasan pada peluang kejadian. Misalkan peluang kejadian majemuk. Oke, kemudian kita klik add kategori. Selanjutnya kita tambah lagi parent kategori, kita ganti dengan peluang kejadian. Nah, kemudian name-nya kita ganti subpokok bahasanya menjadi, kita isi misalkan peluang kejadian saling lepas. Oke, kita klik add kategori. Kemudian kita tambah lagi, ini sudah masuk kejadian saling lepas. Kita ganti lagi parent kategori menjadi peluang kejadian. Dan subpokok bahasan kita isi di name, misalkan peluang kejadian saling bebas. Kita add kategori, kita klik. Nah, di sini intinya kita itu membuat rumah untuk bank soal kita. Oke, selanjutnya rumahnya sudah jadi. Nah, kita ingin mengisi bank soal ini dengan soal. Kita scroll ke atas, kita klik question. Nah, kemudian misalkan saya ingin membuat bank soal di kaidah pencacahan. Default ini kita ganti dengan kaidah pencacahan. Dengan aturan perkalian. Oke. Nah, kemudian kita klik create a new question. Nah, soalnya berbentuk apa? Misalkan saya akan membuat soal berbentuk multiple choice atau pilihan ganda. Kita klik di sini, kemudian kita klik add. Kemudian di sini sudah tertulis kategorinya adalah aturan perkalian. Misal question name-nya kita isi soalnya nomor 1. Kemudian question text-nya. Ini teks soalnya kita isikan di sini. Misalkan saya sudah menyiapkan soalnya. Nah, ini adalah soalnya. Nah, misalkan ini saya kopikan. Saya copy, Ctrl C, kemudian kita masuk ke Chrome, kita klik di sini, kemudian Ctrl V. Nah, ini soalnya sudah terketik, kemudian shuffle the choice kita centang, berarti nanti pilihan gandanya diacak. Kalau tidak dicentang berarti tidak teracak. Oke, saya pilih di centang biar pilihan gandanya diacak. Kemudian tadi optionnya yaitu 144, 108 kita isi di sini. Choice yang pertama 144, kemudian choice kedua jawaban B adalah 108, kemudian 72, 36, 35. Oke, kita isikan di sini, masuk ke Chrome. Yang C adalah 72. Kemudian
yang D adalah 36 dan yang ke E 35. Kita lihat kunci jawabannya di sini adalah C yang 72. Oke, yang 72 adalah kunci jawaban. Nah, yang 72 ini kita grade-nya kita tulis 100%. Nah, kalau sudah, yang lain biarkan non atau no one. Ini berarti bukan jawaban. Oke, kemudian kita klik Save and Change. Oke, nah di sini sudah terdapat satu soal. Kemudian kalau kita ingin menambah soal lagi di aturan perkalian, kita create a new question. Nah, misalkan saya ingin memberikan atau membuat soal short answer atau jawaban singkat. Kita klik short answer, kemudian kita klik add. Kemudian di sini kategori pastikan masuk aturan perkalian. Kemudian question name-nya misalkan soal yang kedua. Nah, soalnya kita kopikan. Misalkan saya nih. Soal yang ketiga ini. Karena ini ada simbol, ini akan saya crop. Nah, kita gunakan sniping tool. Misalkan kita cari dulu sniping toolnya di search ini, gambar loop ini kita tulis sniping tool. Sniping tool. Nah, ini gambar gunting. Kemudian kita klik. Nah, ini tampilannya. Tampilan dari sniping tool. Bisa kita geser dengan klik warna merah ini. Kemudian kita klik new. Nah, setelah muncul tanda plus ini, kursornya kita gerakkan sambil kita klik, kita gerakkan mana yang akan kita crop. Sambil kita tekan mouse-nya. Nah, ini. Kemudian kalau sudah sesuai, sudah pas, kita lepaskan. Nah, kemudian akan muncul begini. Kemudian klik gambar copy di samping disket ini. Kita klik copy. Kemudian kita minimize. Kita klik Chrome tadi, LMS, kemudian klik di sini, Ctrl V. Nah, ini soalnya. Kemudian jawaban singkatnya adalah tadi kita lihat kunci jawabannya yaitu D 11. Maka di answer ini kita tulis 11. Kemudian untuk grade-nya kita pilih 100%. Nah, di sini untuk settingannya, untuk general feedback ini bisa dikosongi. Untuk default mark kita isi 1 saja. Kemudian case sensitivity bisa klik kalau kita klik yes case match ini nanti harus benar-benar cocok gitu. Oke, jadi ini harus benar-benar cocok dengan jawaban. Selanjutnya, kalau sudah kita klik save and change. Oke, ini sudah ada 2 soal. Nah, sekarang saya ingin menambah soal bukan di aturan perkalian, tapi saya ingin menambah di sub pokok bahasan yang lain. Kita lihat dulu di kategori ini. Nah, di sini terlihat aturan perkalian sudah ada 2 soal. Berarti karena tadi kita sudah membuat 2. Sekarang kita ingin membuat kombinasi misalkan. Kita klik lagi di question. Nah, aturan perkalian ini kita ganti dengan kombinasi. Nah, kalau sudah pasti kombinasi, kita klik create a new question. Nah, misalkan saya ingin membuat soal short answer lagi. Kemudian kita klik add. Misalkan tadi kombinasi baru soal pertama, ini baru kita mulai. Kita beri nama soal 1. Kemudian soalnya misalkan nah ini kombinasi. Soal nomor 4 ini kita copy, kita crop juga boleh.
Nah, Ctrl C, kita blok, kemudian kita klik Ctrl C, kemudian kita ke Chrome lagi, ke LMS, kita klik di sini Ctrl V. Nah, kemudian jawabannya default formatnya 1, general feedbacknya saya kosongi, kemudian ID numbernya juga kosong, case sensitivity-nya yes, case match ini benar-benar harus cocok. Tadi kunci jawabannya adalah yang E, 120. Kita kembali ke Chrome. Nah, kunci jawabannya ini kita tulis 120. Kemudian untuk grade kita pilih yang 100%. Oke, selanjutnya kita klik Save and Change. Nah, di sini untuk kombinasi sudah terisi satu soal. Oke, kita lihat di kategori apakah sudah masuk soalnya. Nah, ini sudah masuk kombinasi soalnya 1. Nah, kalau kita ingin membuat soal di peluang kejadian, sama, kita masuk ke question, kemudian untuk select a kategori ini kita ganti dengan peluang kejadian. Kita pilih yang mana? Misal kita pilih kejadian majemuk, kita klik, kemudian kita create a new question. Nah, kita mau pilih multiple choice atau yang lain, silahkan. Oke, untuk soal-soal selanjutnya silahkan ditambah sendiri. Bisa bentuk multiple choice, pilihan ganda, benar salah, atau soal jawaban singkat. Nah, selanjutnya apa kelebihan kalau kita menggunakan membuat soal di bank soal ini? Nanti suatu saat kalau kita membuat kuis atau pretest atau post-test atau bahkan ulangan harian, kita bisa mengambil atau memilih soal dalam question bank ini. Dan kelebihan yang lain kalau kita menggunakan question bank ini, pengacakan soalnya itu bisa lebih variatif. Misalkan kita punya soal 20, mau kita ambil 15, ngacak begitu, ini bisa di question bank. Oke, demikian tadi tutorial cara membuat bank soal atau question bank di LMS Moodle. Untuk tutorial cara membuat kuis atau pretest atau post-test atau ulangan harian dengan menggunakan question bank akan kami berikan dalam tutorial berikutnya. Oke, sekian, maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.